Melatih anak dan membiasakannya bersikap efisien mesti diperhatikan, mengingat perkembangan zaman ini memperlihatkan model-model gaya hidup yang memboroskan waktu, memboroskan dana, memboroskan manfaat yang lainnya yang beraneka ragam. Efisiensi adalah panggilan nurani yang menuntut manusia agar memperhatikan pentingnya efisiensi terhadap setiap hal yang bermanfaat. Di antaranya, efisiensi dalam hal waktu, dalam hal dana, dan dalam hal manfaat yang begitu banyak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihudah ila yaumil qiyamah wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Kali ini kita ingin mempelajari tips dalam membiasakan anak mengukur efisiensi setiap hal. Efisiensi adalah penggunaan sumber dana dan daya yang minimal dengan target pencapaian hasil yang optimal. Bersikap efisien dalam menggunakan daya dan dana merupakan kecerdasan yang sangat terpuji dan digandrungi. Tidak semua barang murah mesti efisien, karena barang yang mutunya rendah biasanya mudah rusak dan output yang dihasilkannya pun lemah. Maka supaya laku dihargai murah. Akibatnya justru terjadi pemborosan. Karena untuk kebutuhan jangka panjang harus membelinya berkali-kali. Padahal jika yang dibeli adalah barang berkualitas dan bisa tahan lama dan outputnya berlipat ganda, maka tidak perlu membelinya berkali-kali. Membiasakan dan melatih anak kemampuan mengukur efisiensi dari segala sesuatu yang digunakannya adalah pendidikan yang akan memberi pengaruh kuat ke masa depan anak itu, di mana anak itu akan berinteraksi dengan lingkungannya. Efisiensi sumber dana merupakan bentuk efisiensi yang paling terasakan hasilnya, karena berkaitan dengan pemborosan dana yang kerugiannya sangat terasa. Menyadarkan orang yang bersikap boros dalam penggunaan dana, diantaranya dengan cara mengajaknya untuk berhitung mengenai pengeluaran dana, output yang dihasilkan, dan berapa lama ketahanan penggunaannya. Kemudian membandingkannya dengan barang lain yang serupa, namun harganya berbeda dan memiliki kualitas yang lebih baik. Untuk kemudian diukur bagaimana perbedaan pembiayaannya, bagaimana besaran manfaatnya, dan berapa lama waktu daya tahannya, sehingga terbaca berikutnya mana yang lebih efisien. Contohnya, barang A dibandingkan dengan barang B. Misalnya, barang A itu harganya Rp25.000. Ternyata manfaatnya sama dengan B. Daya tahannya hanya 6 bulan. Sedangkan barang B harganya Rp75.000. Namun daya tahannya 2 tahun. Yang tadi 6 bulan. A 6 bulan tapi yang B 2 tahun. Sedangkan barang yang B itu harganya Rp75.000. Maka kita bilang bahwa efisiensi barang yang B itu lebih tinggi dibandingkan dengan barang yang A. Sumber daya adalah segala sesuatu yang berpotensi memberi manfaat, baik berupa manusia atau benda, apapun yang ada di alam semesta. Efisiensi sumber daya itu sangatlah penting diperhatikan, mengingat banyaknya ulah manusia yang menelantarkannya ataupun menggunakannya namun tidak secara optimal, sehingga terjadi pemborosan. Indonesia memiliki sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) yang melimpah ruah.
namun belum termanfaatkan secara optimal. Membangun gerakan optimalisasi pemanfaatan SDM dan SDA harus dimulai semenjak anak itu masih kecil. Sebelum anak itu dicemari dengan budaya egois yang tidak peduli kepada sumber daya negeri ini, negeri yang kaya raya ini. Semenjak kecil, anak perlu dibiasakan dan dilatih bersikap efisien terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya. Untuk kemudian kita bimbing dan kita arahkan supaya dia memperhatikan potensi yang semakin besar lagi. Melatih anak dan membiasakannya bersikap efisien mesti diperhatikan mengingat perkembangan zaman ini memperlihatkan model-model gaya hidup yang memboroskan waktu, memboroskan dana, memboroskan manfaat yang lainnya yang beraneka ragam. Efisiensi adalah panggilan nurani yang menuntut manusia agar memperhatikan pentingnya efisiensi terhadap setiap hal yang bermanfaat. Di antaranya, efisiensi dalam hal waktu, dalam hal dana, dan dalam hal manfaat yang begitu banyak. Dalam hal waktu, kita mesti melatih anak kita untuk memanfaatkannya dalam hal yang bermanfaat, baik untuk dunia ini atau untuk akhirat nanti. Dalam hal dana, dimulai dari kecil anak itu mesti dibiasakan bersikap efisien dalam menggunakan dana agar benar-benar bermanfaat dan tidak boros. Anak semenjak kecil mesti dibiasakan dan dilatih untuk selalu mengukur efisiensi dalam memanfaatkan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Langkah-langkah dalam membimbing dan mengarahkan anak agar mampu bersikap efisien adalah sebagai berikut. Langkah 1. Memahamkan anak betapa berharganya sesuatu yang ada di depannya saat bimbingan dan arahan itu sedang berlangsung. Langkah 2. Meyakinkannya tentang besarnya manfaat sesuatu tersebut dan menanggapi serta menjawabi setiap hal yang meragukannya. Langkah 3. Menyadarkannya betapa butuhnya kita kepada sikap efisien dalam rangka menjaga dan mensyukuri nikmat Allah. Langkah 4. Memotivasi anak agar segera bersikap dan berbuat dengan cara mengajaknya belajar dari kegagalan, serta memperhatikan masa depan. Langkah 5. Membimbing dan mengarahkan anak agar merutinkan dan membiasakan sikap efisien, agar terbentuk menjadi kebiasaan barunya, yang nantinya akan menggantikan kebiasaan lama yang tidak efisien. Jadi kita lihat bahwa ini 5 langkah untuk membimbing dan mengarahkan anak agar anak itu bisa bersikap efisien. Karena bersikap efisien itu mesti dilatihkan, mesti dibiasakan. Di mana di saat kita itu ingin membentuk anak, maka ada 5 tahapan, yaitu paham, yakin, sadar, kemudian sikap dan perbuatan. Kemudian yang kelima adalah perubahan, yaitu kebiasaan baru menggantikan kebiasaan lama. Jadi kita lihat di sini bahwa ada 5 langkah. Yang pertama itu bagaimana anak itu dipahamkan, otaknya dipahamkan. Sehingga anak itu mengerti kenapa harus efisien, kenapa harus memperhatikan yang manfaat-manfaat ini untuk tidak terbuang-buang, tidak terjadi pemborosan. Kemudian setelah anak itu paham, mengerti, maka yakinkan. Keyakinan itu apa? Keyakinan itu adalah paham yang telah bersih dari keraguan. Sehingga setiap keraguan anak itu mesti dijawab, mesti ditanggapi agar keraguan itu hilang dan masuk ke dalam jiwanya menjadi keyakinan. Kemudian, hal yang menjadi keyakinan itu harus disadarkan. Artinya, harus dijadikan sebagai kebutuhan. Bahwa ini, sesuatu yang diyakini ini adalah sesuatu yang dibutuhkan. Kemudian kita motivasi. Agar kesadaran itu segera berubah menjadi sikap
dan menjadi perbuatan. Kemudian yang terakhir kita bimbing dan kita arahkan untuk merutinkan dan membiasakan sikap yang efisien tadi atau sikap efisien tersebut untuk menjadi sebuah kebiasaan baru yang mampu menggantikan kebiasaan lama sehingga berubahlah anak. Yang tadinya tidak peduli kepada efisiensi menjadi peduli kepada efisiensi. Inilah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.